Semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Rabbul Izzah, semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dan mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kali kita mencari ilmu, masih ada kesempatan yang lain, sehingga ketika kita pun dipanggil oleh Allah Rabbul Izzah betul-betul sudah memiliki kesiapan ilmu dan amal. Allahumma amin. Ibu-ibu, tema yang kita angkat pada pagi hari ini yang ditulis oleh para ulama adalah khaufus sahabati min as-sayf. Kekhawatiran para sahabat Nabi dari ketergelinciran. Artinya rasa takut dari sahabat Nabi dari terjerumusnya mereka dalam jurang kesesatan. Ibu-ibu, tentu kita paham siapa sih di antara kita yang tidak punya salah? Siapa di antara kita yang bisa meyakinkan dirinya saya tidak akan tersesat? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Siapa sih di antara kita yang berani menjamin saya akan istiqomah? Tidak ada yang tahu sama sekali. Potensi ataupun indikasi atau istilah kita, setiap orang di antara kita peluang untuk terjatuh dalam jurang kesesatan itu besar apa kecil? Besar. Sepakat semua nggih? Nah, berarti nek besar niku medeni kan? Sangat medeni, menakutkan ya. Bila sekali mereka para sahabat Nabi itu ada tergelincir, walaupun segera dirangkul dan diingatkan, itu nikmat. Tapi ketika kita tergelincir, terjatuh dalam jurang kesesatan, terus tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasehati, ya ujur alias hancur ya. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi yang jelas dia sudah dijamin oleh Nabi ke surga Allah, yang dia juga satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari siapa? Rasulullah SAW. Siapakah beliau ini? Kisah ini diabadikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, menukil sebuah riwayat dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini ulama tabi'in ahlul hadis, ulama yang sangat-sangat hafal tentang masalah hadis di kalangan tabi'in, bukan sahabat dia, tapi dialah ulama yang kencang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pengikut Nabi yang benar. Nah, beliau mengatakan, mengisahkan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini satu di antara sekian banyak sahabat Nabi yang punya hafalan hadis ribuan. Ngelotok ya, kalau kita kan ngelotok. Kalau dia satu di antara sekian sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, dia sudah dijamin surga. Tapi ada sebuah kondisi di mana beliau sempat berdoa. Doanya begitu menggetarkan jiwa kita. Doanya mampu mendobrak relung hati kita dan terlenanya kita dengan dunia dan kemaksiatan. Berkata Muhammad bin Sirin, kana Abu Hurairah yaqulu fi du'aihi, dahulu di antara doa yang dilantunkan oleh Abu Hurairah, dia mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika an azniya wa an a'mala bikabiratin fil Islam. Baik, kita ambil petikan doa yang pertama. Kata Muhammad bin Sirin, dahulu di antara doa yang dilantunkan, dipanjatkan, dimohonkan dan dimintakan oleh siapa tadi itu? Abu Hurairah. Doa beliau, Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu. Ini memberikan sinyal kepada kita
Dan yang paling bisa melindungi hambanya siapa? Allah. Siapakah yang paling baik penjagaannya? Allah. Siapakah yang paling baik peliharaannya? Allah. Siapakah yang paling baik pengawasannya? Allah. Sehingga tatkala kita pun butuh pertolongan, butuh perlindungan, butuh proteksi, ketuk pintu langit, mintalah kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, an azniya au a'mala bikabiratin fil islami. Lindungi aku ya Allah, bentengi aku ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari perbuatan yang pertama, zina. Yang kedua, lindungi aku ya Allah, aku berlindung kepadamu, jauhkanlah aku, selamatkanlah aku, agar aku tidak melakukan dosa besar yang dilarang oleh Islam. Sahabat yang mendengar doa dari Abu Hurairah langsung komen, langsung ditimpali. Ya Abu Hurairah, misluka yad'u bihadza. Wahai Abu Hurairah, orang sepertimu ini memohon kepada Allah, berdoa dan minta kepada Allah dari dua hal itu. Tadi beliau berlindung dari berapa hal? Dua. Cuma dua kan ya, bukan 10. Tapi dua ini materi masalahnya. Dua penyakit yang akan mudah menimpa kita tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Walaupun dia seorang kiai, seorang ustaz, ini sahabat loh ya. Ini mengerikan sekali. Kata mereka, wahai Abu Hurairah, orang sekali Anda, selevel Anda, seperti Anda yang sudah mendapat jaminan apa? Surga. Jelas jaminan surga dia. Berdoa seperti ini, yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Nabi yang lainnya, wang qata'ah angka syahwat, dan umurmu itu sudah tua, alias tuwek. Ya. Kata logika manusia, nek wong wis tua itu kelingan apa, Bu? Mate. Kelingan apa? Kuburan. Orang nafsu mangan, turune ya kurang. Kecuali emang gak bisa tidur dia. Sehingga mereka pertama, orang seperti itu berdoa seperti itu Abu Hurairah, kuburkan mereka. Yang kedua, bukankah kamu udah lansia, udah sepuh, udah gak punya syahwat? Yang ketiga, kata sahabat Nabi, wasyafahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, siapa yang gak tahu kamu? Engkau telah banyak berguru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa akhadta anhu, engkau pun banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Abu Hurairah? Wa ma yu'minuni an azigha. Siapa yang bisa menjamin saya ini enggak tergelincir? Lalu dia mengatakan, wa iblisu hayyun, sementara iblis masih hidup. Yang perlu kita garis bawahi doa yang pertama, ya Allah, Allahumma. Ada yang masih lupa doanya? Inni a'udzubika an azniya au a'mala bikabiratin fil Islam. Ini kayaknya doanya nggak pernah kita hafal, ya nggak pernah memang. Kan pertama dalam kita berdoa kepada Allah boleh minta apa aja kan? Minta garam juga boleh sama Allah. Apalagi ini perkara yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kecelakaan, kerugian, kebinasaan, dan adab yang pedih. Kan kalau maaf, kalau bahasa dokter sekarang, laki-laki itu kan gak ada mati syahwatnya, kecuali mati orangnya, berhenti sudah. Makanya kan dalam istilah Indonesia ada istilah tua-tua keladi. Makin tua makin jadi apa? Keladi apa keledai? Nah, yang pertama dia memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an azniya au a'mala bikabiratin fil Islam. Kalau ibu udah ngafal silahkan diamalkan, baik juga doa itu.
Karena itu sahabat yang mengamalkannya, dan itu keseharian yang orang memang takut. Nah, pertama dia berlindung dari zina. Tentu zina di sini bukan zina yang lewat WA, bukan zina mata, bukan zina tangan, bukan zina telinga, bukan zina kaki, tapi nyata perzinaan, hubungan suami istri yang bukan pasangan yang sah. Sekarang kan di dunia ini perzinaan soal dianggap biasa. Perselingkuhan itu sudah kebutuhan sehari-hari katanya. Padahal itu membinasakan kita. Makanya ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman yang Allah abadikan di surat Al-Furqan di ayat 68, gimana bunyinya Ibu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di ayat 68, bukan 68 ya. Ketemu ayatnya di HP? Bener? Yakin? Jangan ragu. 68. Ya. Ciri mereka yang berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka ibadur rahman, hamba sang rahman yang dijamin surga oleh Allah, tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Arti tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah syirik sama Allah. Lalu yang kedua apa? Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Nggak boleh membunuh saudara seiman. Dosa besar, neraka urusannya. Lalu yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Imam Syafi'i itu pernah bilang begini, Bu, az-zina dainun. Zina itu utang yang harus kamu bayar di waktu yang tidak pernah kamu tahu. Barang siapa pernah berzina, akan dilakukan zina di rumah dia dengan gratisan. Subhanallah. Saya bukan bangga terbuka atau riak. Anak saya yang kedua yang kuliah di Jakarta, sama ibunya ngobrol sama saya, saya pasti nggak ada sama uminya. Kamu ikut teman-teman kamu nggak? Ya pacaran lah. Ya kalau aku mau bisa aja Mi. Tapi saya nggak mau. Anak saya tanpa pernah saya ajari ngomong. Kan saya pernah dengar ada artikel Imam Syafi'i mengatakan zina itu buta. Saya nggak mau anak saya akhirnya berzina kayak saya. Itu contoh ya anak saya yang ngomong, bukan karena ria. Ini contoh saya kaget. Karena dia nggak pernah maksimal belajar agama, tapi dia mengucapkan hal itu. Lagian ini saya nggak mau nikah perempuan yang bekas lah, harus orisinil loh. Kita beli motor orisinil maunya kok, ya rumah harus baru, motor baru, sepeda baru dan sebagainya. Walaupun yang sekarang saya beli motor second dia bilang gitu. Tapi kalau masalah nikah saya nggak mau macam-macam. Allah bimbing dia dengan izin Allah. Ibu yang bisa ngawasi anak kita siapa? Oh dia kos di Jakarta kok misalnya. Keseharian dia sampai ngawasi nggak ada. Kita hanya mengatakan, nah kamu tak titipkan sama Allah ya. Sekenceng apapun orang tua mendoakan kamu, kalau kamu tidak berdoa juga dan tidak berusaha, muspro, percuma. Karena hanya Allah yang paling baik penjagaannya. Berat. Dia mengenang ucapan Imam Syafi'i. Zina itu adalah apa? Dain, hutang yang harus kau bayar cepat atau lambat. Bayangkan. Allah pikir kita siapa nikmat disik, ya monggo, silahkan. Zina itu diantara satu di antara sekian dosa besar yang Allah laknat pelakunya, Allah kutuk pelakunya, Allah ancam adab neraka. Bahaya. Zina itu sekarang sudah bukan hal yang tabu. Naudzubillah min dzalik. Zina itu seolah
menjadi kebutuhan. Naudzubillah min dzalik. Malah orang yang sudah menikah lancar berzina. Makanya dalam Islam hukuman orang yang berzina itu dibagi dua, antara belum menikah dengan sudah menikah. Kalau belum pernah menikah maka dicambuk berapa kali? 100 kali dan diisolir, diasingkan, minimal di penjara setahun. Kalau sudah pernah menikah dicambuk dan dirajam. Dirajam. Zina. Sekarang udah diekspos di mana-mana. Hal yang biasa, padahal itu dosa besar. Allah saja mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala taqrabu az-zina. Jangan pernah mendekati zina. Itu artinya apa, Bu? Mendekati saja tidak boleh. Artinya apa yang kedua? Jangan melakukan segala tindakan yang itu bisa menjadi pintu kepada apa? Perzinahan. Hindari segala sesuatu, hindari segala perkara yang itu kalau dilakukan jadi pemicu, membuka pintu zina. Naudzubillahi min dzalik. Bisa dibayangkan di zaman Nabi itu ada sahabat minta izin untuk zina. Ada nggak itu? Ada. Pas Nabi ngisi pelajaran dengan para sahabatnya, datang laki-laki, ya Rasulullah, mohon izin saya mau zina. Selintas ini orang gentle, berani ngomong. Yang kedua, dia belum tahu apa itu hukumnya zina. Kembali kita merenung, jika di zaman Nabi dan sahabatnya saja masih ada oknum-oknum manusia yang tanda kutip jahil, tidak tahu, plus bisa tergelincir, apalagi kita. Lebih mungkin kita apa mereka? Kita. Karena mereka dibimbing oleh Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, manusia terbaik di muka bumi ini, bisa tergelincir. Apalagi kita yang mungkin maaf ngajinya sebulan sekali, potong izin, potong ngambek, potong sakit, plus mati misalnya, habis sudah ilmu kita gitu kan, nggak maksimal. Bersama Nabi datang pemuda, sahabat yang terus kemerunsuk, udah baju dilipat mau dikeprok istilahnya. Nabi diam dulu, isi pengajian dulu selesai, baru ngomong, tadi mana yang ngomong ke saya mau zina, suruh kesini. Nabi nggak ngamuk kok, Nabi nggak bilang kewe, enggak. Dipanggil, tadi yang ngomong sama saya di depan forum minta izin mau zina siapa? Kon Rene. Tapi Nabi santun, suruh kesini. Ditanya, kamu tadi mau apa? Mau zina. Nyantai dia, kata Rasulullah. Lihat, seorang pendidik yang baik, seorang dai yang baik, seorang ayah yang baik, seorang nabi yang memang jadi teladan kita, qudwah dan uswah kita, memberikan feedback, umpan balik. Dan kamu minta apa? Pengen zina Rasulullah. Kalau ada orang ke rumah meminta izin, ingin menzinai ibumu, boleh nggak? Aisyah, nggak boleh. Orang pun sama, tidak rela kalau ibunya diajak berzina. Yang kedua, kalau ada orang ke rumahmu ingin menzinai bibimu, nggak bisa. Sama, orang juga nggak mau. Yang ketiga, kalau ada orang ke rumahmu ingin menzinai saudarimu kandung perempuan, boleh nggak? Apalagi. Yang kelima, keempat, kalau ada orang ke rumahmu mengajak zina anakmu, apalagi anak saya, nggak ada. Orang juga sama, nggak ridho untuk dizinai ibunya, bibinya, saudara atau anak gadisnya. Lihat hal kedua yang dilakukan Nabi kepada sahabat ini. Kan awalnya yang dia mintakan menjijikan, kurang ajar, ya, di luar nurul, apa, nalar. Pengaruh bahasa gaul nih Bu, minta maaf. Di luar nurul, nalar. Nabi gak marah, dia terus diam tertegun. Nabi meletakkan telapak tangan di dada pemuda ini dan dia mendoakan. Allahu Akbar. Ini yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita.
Walaupun nggak nyentuh dadanya, dari jarak jauh nggak apa-apa. Apa kata Nabi? Fawadha'a kaffahu ala sadrihi. Setelah Nabi menasihati orang ini, ditanya balik, dia meletakkan tangannya yang mulia di dada pemuda, seraya mengatakan dengan 3 doa. Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Doa ini boleh dipakai untuk doakan anak, pasangan, saudara, orang tua, dan lain sebagainya. Apa doa Nabi tadi? Allahumma ighfir dambahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Allahu Akbar. Kalau kita kan enggak, di sekolah nangkap, dia mau cari sisaan, rapopo. Tidak. Itu bukan tipikal seorang guru, bukan orang tua. Dipegang dadanya setelah begitu akan Allahumma ighfir dambahu. Ya Allah, berikan pemuda ini ampunanmu ya Allah sebelum dia melangkah. Ampuni dia ya Allah, dia nggak tahu. Wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya ya Allah, jangan sampai kotor. Yang ketiga apa? Wa hassin farjahu, dan jagalah kehormatannya ya Allah. Sudah hafal Bu doanya gimana? Allahumma ighfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kehormatannya. Maaf bahasa kasar apa kemaluannya. Doa yang indah, memohon kepada Allah diampuni dosanya karena dia nggak tahu, memohon agar dibersihkan hatinya nggak kotor, ya tidak sarung. Saya cerita nih Ibu, mohon maaf, anak saya Putri kata Allah, mondok sini nggak mau, mondok sana nggak mau, sekolah di sekolah umum yang Islam tapi ya. Itu baru 3 minggu saya harus datang ke sekolahan, harus menemui kepala sekolah dan wali kelas waktu itu. Kenapa? Itu teman-temannya itu ngomong kotor biasa. Mohon maaf sebentar Bu, kayak ini cerita nyata ya. Yang buat anak saya nangis, di kelas nangis dia. Saya masuk sana siang-siang. Alhamdulillah yang bukan kakak laki-lakinya. Anak saya pertama semester 9, 16 tahun. Dari sekolah lihat yang motor ngebut, biar abangnya ke sana, biar makan jempol kaki dia orang itu. Saya panggil Abi yang ke sana, nggak apa-apa sudah. Itu diantar perkataan teman-temannya kepada anak saya, dikatain lu dasar lunte. Walau maaf, kata-kata anjing biasa, babi biasa, cowok biasa, su biasa, ya, ketok itu biasa. Ini lonte. Kasar nggak itu Ibu? Saya bilang ke kepala sekolahnya, saya hormati sekolah Ibu karena Ibu kepala sekolahnya. Saya menghormati Anda sudah bilang di forum parenting kemarin jadi guru 39 tahun. Dan sudah S2. Saya tidak ingin mengambil sikap sepihak. Kan bahasa orang tua parani kepruk kan gitu ya. Ya nggak tega lah kita. Saya menghormati kebijakan sekolah, silakan tangani. Siap Bapak, kita mohon maaf gini. Saya maklum mereka anak-anak SMA kelas 1 15 tahun. Tentu bergerombol mereka. Sampai ketika di awal kita emosi, nak kirim fotonya, nak ini fotonya. Tapi alhamdulillah terus mereka pada ketakutan. Wah, apa itu orang sekolah nih? Kayaknya ngajak gelut misalnya. Tapi saya ingin memberi edukasi ke gurunya dan juga kepala sekolah. Karena ini bukan wilayah saya, wilayah sekolah. Saya yang memberikan masukan ke pihak sekolah dengan bahasa yang paling santun. Saya yakin pihak sekolah mampu menangani ini. Tapi kalau nggak mampu kabari saya. Alhamdulillah nerima dan berubah. Saya bilang sama anak saya, kamu jangan mundur, terus sekolah, jangan berhenti. Karena kamu 3 kali berhenti masalahnya, bapaknya tekor. Kalau kamu mundur, dia menang, setannya menang, maju. Ya alhamdulillah ada indikasi 2 orang pelaku itu sekarang nggak betah, emang bermasalah, dia mau keluar. Kamu perjuangkan nak akhlak yang mulia di sekolahmu itu, alhamdulillah bisa. Itu contoh ya Bu.
Artinya bahkan mereka dengan berskala ngomong, alah, aku bayar terapa kok. Itu kan bentuk maaf kekurangan ajaran. Ini real bu. Zaman sekarang ini seperti itu, didukung dengan banyaknya medsos, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau di zaman jahiliyah itu, pelacur itu kalau mau jual diri pakai bendera. Jadi jangan dikira yang namanya perzinahan hanya ada zaman sekarang, enggak. Kayak bien, ya. Dulu pasang bendera. Saya ketika kuliah di Madinah tahun 97 sampai 2001 itu pakai bendera, pakai kartu nama. Awal saya sering habis mungkin liburan seminggu sekali ke Bidawud misalnya, atau mal-mal di Madinah. Itu Madinah ya, bukan di Riyadh, maaf ya. Madinah sangat terjaga waktu itu. Polisi syariah tiap hari keliling 24 jam. Polisi pun yang pemerintah keliling, selalu berdampingan. Saya dibilang sama orang Saudi asli, ente nanti jangan kaget, ada orang-orang yang kalau lewat pura-pura melepas abayanya sambil melempar kartu. Ya saya bukan ingin tahu, saya buktikan ke mal-mal ya. Mal kita pede aja, duit nggak ada, pokoknya buktikan benar nggak kata orang ini. Benar. ABG atau mungkin STW mungkin ya. Itu jalan terus lari, jatuh, lepas abayanya. Sehingga apa, pakaian dalamnya saja, pakai stocking, kaos ketat gitu ya, lempar kartu. Saya bilang Sadaqallahul Azim. Orang yang mengingatkan saya terbukti itu di kota Madinah bu, ya, di kota Madinah. Itu 27 tahun yang lalu ya. Apalagi sekarang, ngeri sekali. Kalau dulu tidak ada wanita asli Saudi di luar, sekarang semuanya boleh keluar. Hotel tuh setiap sore cewek, ibu yang umrah di bagian imigrasi cewek. Saya kemarin ketika dihadiri umrah oleh teman di Jakarta tahun 2023 insya Allah, itu saja bahasa Arab gak mau, Madinah, Fushah gak mau, Amiyah gak mau, Inggris. Tapi bilang ya Allah, nenek moyangmu Arab kabeh kan gitu. Ya Allah, ini kota Nabi. 2015 bentak seorang pramugari di pesawat. Dia bilang, "Can you speak English?" "No, I can." Saya marahin, gak mau jawab deh. Datanglah pramugari Malaysia. "Iya Pak Ci, bisa dibantu." Itulah nasihati. Oh Arab, kamu bahasa Arab. Di bandara pun di Dubai dan Abu Dhabi sama, gak pakai bahasa Arab, Inggris. Ternyata saya korek-korek dengan standar internasional harus pakai bahasa Inggris. Tapi yo, ya. Orang Semarang harus bisa bahasa Indonesia kan? Iya. Orang etan kan gitu istilahnya. Ini kita nyesal. Nah, kembali kepada kasus tadi itu perzinahan. Bila 1447 tahun yang lalu terjadi itu, dan Nabi mendoakan pemuda ini dengan 3 doa yang indah. Allahumma gfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farajahu. Ibu boleh meluk anaknya ketika mau tidur, doakan, ya Allah jagalah anakku, ampuni dosanya, sucikan hatinya, jangan kotor, jagalah kehormatannya. Ngeri bu, ngeri. Sudah ngeri, sudah mengerikan. Jadi peran orang tua sangat berat. Udah menganak-nganak tok, tapi ngopeni, mendidik, mengawal, mengedukasi dan dongake, mendoakan. Berat, sangat berat ya. Sehingga sekolah itu tadi akhirnya malu dengan kita, dan mereka buktikan. Kata kepala sekolahnya, minta waktu ya Pak, saya karena belum garap anak baru, ini kan baru sekolah sebulan, saya jamin Pak 3 bulan kalau tidak saya keluarkan silakan ke sini. Oh siap. Saya bilang ke anak saya, bilang ke guru kamu, kalau masih berulang saya bawakan pengacara, saya bawakan polisi. Iya bi, alhamdulillah udah angkat. Yang kemarin cuap-cuap, kakek apa namanya, ngomong, kata ngomong cakep kasar nih bu. Itu sekarang anteng sudah. Saya bilang lawan mereka, kamu cewek, iya lawan. Makanya saya bela diri, aku nggak bisa. Ya lempar kursi aja kalau perlu. Tapi jangan videokan aja,
videokan tantang mereka. Alhamdulillah ada 2 pelaku yang dikasih pelakunya sekarang udah gak betah. Memang trouble, aslinya trouble. Itu realita. Contoh itu sekolah Islam lah ya, sekolah Islam bukan umum ya. Apalagi ya umum. Mohon maaf, di dunia pesantren pun ada yang zina nggak? Ada. Kita bukan buka aib, ini realita. Makanya Nabi itu kurang didik kayak apa dengan sahabatnya. Sempat terjadi ya. Apalagi sekarang dunia pesantren. Dunia pesantren yang belum mungkin laki-laki semua, ini perempuan semua. Mungkin nggak berbuat hal yang nista, sangat mungkin. Buat saya pernah, sebelum saya riset dari dunia pesantren, itu ada santri bonceng perempuan, ditanya, itu siapa? Ibu saya, Zat. Oh ini ngapus guru nih, ngomongin ibunya. Padahal itu temennya, pacarnya. Besok lagi ketemu orang lain, itu siapa? Saudara saya, Ustaz. Benar mas saudara, seiman maksudnya. Yang ketiga, di ruang tamu berduaan, ini siapa? Tetangga dari Sumatera, Ustaz. Loh kok kamu pegang tangannya? Orang tua nitip ke saya. Wah, jadi kalimat nitip anakku itu boleh diapa-apakan, Bu? Jujur, itu saya alami 15 tahun yang lalu. Itu pas saya pernah mengajar. Jadi kalau memang Nabi itu mengingatkan kita bahwasanya anak Adam itu berpotensi berbuat zina, dan itu besar. Zina mata dengan melihat, telinga dengan mendengar, lisan dengan berucap ya. Makanya hati berangan-angan, lisan berucap, tinggal kemaluannya. Tekan cancel atau enter, itu musibah besar. Lalu pemuda ini setelah didoakan Nabi, dia orang kelingan zina. Oh situ kayak kanjeng Nabi, doanya mesti mandi, mesti makbul, mustajab. Si pemuda nggak teringat masalah zina, karena 3 doa itu sangat-sangat mustajab. Sehingga kita ibu sebagai orang tua khususnya, pagi habis subuh duduk zikir, habis sholat selipkan doa zikir pagi sore. Sebut nama kita orang tua, anak-anak kita. Insya Allah Allah kabulkan kalau kita yakin sama Allah Rabbul Izzat ya. Karena kita khawatir anak kita pun tergelincir ya. Alhamdulillah saya protes, ibu mohon maaf, di rumah kami tidak ada pendidikan ngomong kotor kayak gitu. Kita mau religi. Baru paham dia. Baik, alhamdulillah saya lihat perkembangan hari kedua sudah aman, ketiga aman semua. Dan saya sampai deg-degan karena di sekolah itu mayoritas gurunya ibu, 98,9% itu perempuan. Yang laki cuma 3, security, guru olahraga, dan admin bis. Contoh, jadi kembali kepada Abu Hurairah, dia tidak ingin terjatuh dalam jurang perzinahan. Ketika tanya kamu udah tua, Abu Hurairah, nggak mungkin, nggak, karena iblis masih hidup. Artinya apa? Nah, iblis masih hidup, maka akan terus menggoda kita. Dulu harus paham, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, iblis minta ini nggak kompensasi? Minta. Bikin MOU itu, walaupun lesan. Ustaz, jangan dong kok dalil yang itu ada MOU-nya. Ada itu permintaan dari iblis. Bahasa kita MOU atau kesepakatan. Ya Allah, aku rela kau usir dari surga. Subhanallah. Iblis itu memang nggak tahu diri. Dikasih surga, minta pindah. Apa kata dia? Panjangkan umurku ya Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur kami ya Allah sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Oke, baik. Aku beri kau umur panjang dari kiamat. Lihat iblis. Yang kedua, ya Allah, karena kau usir aku dari surga, aku akan melakukan hal yang paling aku sukai. Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Izinkan saya mengganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau ya Allah tidak akan pernah bisa mendapati hamba-hambamu pandai bersyukur. Iblis
Jadi kan Abu Hurairah, wa ma yu'minuni, sopo sing berani menjamin saya aman dari dua hal tadi, zina dan dosa besar? Siapa yang menjamin? Sementara iblis masih hidup. Jadi kata kuncinya, cluenya, selama iblis masih hidup jangan pernah merasa aman. Lihat. Kan kita kalau sering baca dzikir pagi sore, yang sering kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebelum itu kita baca apa? Ayat kursi, baca qulhu, baca al-falaq, baca an-nas. Dahsyat doa itu Ibu, sangat dahsyat. Terlebih kita pun sebelum keluar rumah baca doa lagi kan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Di depan pintu rumah kita ada 4 ancaman. Dhalala, kesesatan, az-zayg, ketergelinciran dan menyesatkan, lalu kezaliman dan kejahilan. Depan pintu rumah kita. Sehingga Nabi mengajari kita doa sebelum keluar rumah. Dan itu tolong jangan bosan membaca Ibu. Jangan pernah bosan. Dan doakan anak kita kayak Nabi mendoakan Hasan dan Husain. Ya. Seperti Nabi doakan siapa? Hasan dan Husain. U'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lama. Aku mohonkan engkau kepada Allah perlindungannya, pembelaannya, penyelamatannya, min kulli syaitan, dari seluruh syaitan, wa hama, dan binatang buas, wa min kulli ainin lama, dan dari pandangan mata yang jahat. Selipkan doa Ibu. Anak saya jauh, doakan juga. Sebut nama mereka Ibu. 10, sebut 10-nya. Orang pulau sebut namanya naik kelingan. Gak bisa ya semua anak saya, ya Allah, lindungi mereka dari syaitan, dari hewan berbuas, dan dari pandangan mata yang jahat. Itu doa kita. Kita rangkul anak kita, kita cium, kita berikan doa yang indah. Titip sama Allah sudah pokoknya. Karena itu baik bodyguard larangan. Bodyguard kadang lorong, kadang pilek, kadang flu. Minta sama Allah itu sudah. Kayak doa atau ucapan Nabi Yakub yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah yang terbaik penjagaannya, Allah yang terbaik pemeliharaannya, Allah yang terbaik pengawasannya, Allah yang terbaik pertolongannya, Allah yang terbaik penyelamatannya. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Ada Bu di surat Yusuf ayat 64 ketemu? Apa 62? Surat Yusuf, Fallahu khairun hafidha, di tengah-tengah bukan di awalnya. Ayat 64, Fallahu khairun hafidha, innama ashku bathi wa husni ilallah, dan seterusnya. Ada situ ketemu ayatnya? Fallahu khairun hafidha, ayat 64. Benar 64? 63 apa 64? Fallahu khairun hafidha, 64. Ya. Allah lah dat yang terbaik penjagaannya. Nek kepengin dijogong minta sama Allah. Kalau berharap dari suami jogane awake dhewe, kadang sampai lupa, asik main HP. Mungkin asik mungkin lagi sebat atau mudut. Kenapa ada kasus mobil nyemplung ke sungai, mati 4 anaknya. Kenapa bapaknya main HP? Terbaru loh beritanya. Jadi minta sama Allah saja penjagaan itu, bukan kepada manusia. Jadi kata Abu Hurairah, siapa yang bisa menjamin saya ini aman dari perbuatan zina dan perbuatan dosa besar? Itu umum. Dosa besar itu dosa yang pelakunya dilaknat oleh Allah dan tidak dirahmati oleh Allah dan diancam dengan adab neraka. Itu dosa besar semuanya tanpa kecuali. Sehingga
Kenapa itu dimohonkan kepada Allah? Karena setiap orang di antara kita peluang dan potensi berbuat dosa sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Karena kata kuncinya, iblis masih hidup. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum meninggal itu anaknya namanya Abdullah udah nyiapkan tali untuk mengikat rahangnya kalau udah mati. Anaknya kira bapaknya udah meninggal nih, dan pingsan 3 kali. Setiap kali dia mau pingsan, bapaknya ngomong gini, Ahmad bin Hanbal, la ba'du, la ba'du, la ba'du. Wahai ayah, kata anaknya Abdullah, ini yang mau meninggal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Hadis. Kalau dulu pernah dengar hadis riwayat Ahmad, ini orangnya. Namanya Musnad Ahmad, bukunya, kitabnya itu. Kata anaknya, wahai Abdullah, aku menjelang kematian tadi didatangi iblis 3 kali. Didatangi apa? Iblis. Berapa kali? 3 kali. Apa kata iblis? Ahmad, kamu udah aman kok, surga kamu. Enggak, belum. Saya belum selamat. Bayangin ibu, ternyata yang ketemu bukan malaikat, iblis ngapusi dia. Bila seorang imam ahlul hadis, imam ahlus sunnah wal jamaah diganggu iblis, apalagi kita. Kita soal bestinya iblis. Sudah pastilah. Ya. Pasti. Jangan bilang enggak, sudah pasti. Ya. Ini ulama loh ya. Dulu dia ketika ada orang kesurupan, kata Ahmad Hanbal, Imam kamu diundang suruh meruqyah dia. Ini bawa sendal dulu. Bilang ini sendalnya Ahmad bin Hanbal. Gimana saya muridnya? Orang kesurupan, ini sendal Imam Ahmad bin Hanbal, keluar jin takut. Baru sendalnya. Kalau kita kan dikata Allah, sendal lalu nasuk. Sendal beliau bukan sendal bermerek, bukan merek Polo, ya, bukan merek Everbest, bukan merek Buceri, bukan merek yang lainnya, Skechers atau mungkin yang lainnya, bukan, nggak bermerek, terompah mungkin. Kawaki sendal kok nang rapi orangnya, neng orang mari ngomong orang aku, dia bilang, coba terompahnya, iki lo sendal Imam bin Hanbal, sembuh yang kesurupan. Kalau sekarang kan tambah kumat. Kawan saya ngeruqyah orang kesurupan tahun 95, itu jinnya dari Arab, Jeddah, bahkan menyebut namanya Marjan. Itu teman saya ngaji, jinnya protes, kamu bacaannya salah, hafalanmu elek katanya. Mantap kita. Sehingga saya ketika mau ngeruqyah dia, saya persiapan dulu dia, karena berhenti saya ngeruqyah, karena memang berat resikonya, berat. Nyataan saya minggu kemarin di kasur tidur itu 3 kali diganggu, setengah sadar. Saya mau bilang, kamu kok ngajinya cek banget, tekanin jin, ngajak gelut. Buat saya ngajinya teriak, itu antara sadar dan tidak sadar. Sering itu. Ini kenyataan. Tapi ibu nggak usah takut dengan jin. Jin itu jangan ditakuti. Kalau kita kuat dia lemah. Kalau kita lemah dia kuat. Kata kunci apa? Sholat yang benar, zikir yang rajin, baca Quran setiap hari. Itu kata kuncinya. Mungkin saya terkadang sering diganggu karena dulu sering ganggu mereka. Ya, sering memang dulu di awal-awal 23 dan 5. Itu kadang kita nggak tidur, akhirnya saya kapok, capek. Jangan dikira meruqyah itu nggak capek kita lemes, capek. Sakit-sakit aja kadang-kadang dan ancamannya berat. Dan saya mengalami tahun 98 di Madinah habis liburan dari 3 bulan karena kamar saya kosong. Itu datang jin berwujud api. Real, ini siang hari jam 2. Kata dia, ya bahasa Arab ngomongnya sih, bahasa Semarangnya, kue tak pindahin nang kuburan bagi. Itu kamar saya lantai 3. Saya bilang pindahkan. Saya di kasur bawah itu diangkat sama dia, sudah tinggi setengah meter. Itu saya untuk baca ayat kursi kangelan bu. Allahullah, padahal kita fasih, tapi Allah tentukan lain. Mungkin sombong satu itu. Baca ayat kursi sampai 5 kali nggak cetok. Allahullah ilaha illallah sampai lancar, masih ngangkat dia begini. Itu bayangan api. Baki dari kampus saya 7 kilo. Bayangkan, terbang ambil orang ini kemana ini? Naik 300
selesai Al-Baqarah saya baca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru saya jatuh blek di kasur. Alhamdulillah bukan di aspal. Dan kalau jatuh pas jalan raya tinggi 10 meter, ya sudah, osratul jenazah di kita kan. Allah masih melindungi saya, alhamdulillah bisa balik ke sini. Itu realita. Maka apa yang sampaikan Abu Hurairah benar. Gak ada yang menjamin kita atau saya pribadi selamat karena iblis masih hidup. Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai imam, hal yanamu iblis? Apakah iblis sempat tidur? Kata beliau, lau yanamu iblis lawajadta min dzalika rahatan. Saudara-saudara, nek iblis sempat turu, tenang muridmu. Kayak bisa turu tenang, orang kepikiran bojomu, orang kepikiran anakmu, orang kepikiran lawanmu. Iblis gak pernah tidur. Nek dia sempat merem 30 detik saja, tenang muridmu. Tapi dia gak tidur. Karena iblis sudah minta sama Allah, dispensasi, izinkan kami ya Allah ganggu hamba-hambamu. Apa kata Allah? Monggo. Nah, wis. Tafadhol. Please, silahkan. Pintu terbuka lebar. Subhanallah. Ini tantangan kita, Ibu. Kita saja terancam, tergelincir, apalagi anak-anak kita, saudara kita, dan pasangan kita. Tidak ada yang tahu masalahnya. Makanya perbanyaklah membentengi diri dengan cara apa? Berdoa dan amal soleh. Ya. Insya Allah ibu udah paham doanya. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah Rabbul Izzah. Tapi petikan hikmah yang bisa kita ambil, setinggi apapun ilmu kita ataupun titel akademik kita, nggak jamin sama sekali. Tadi Ahmad bin Hanbal diganggu iblis. Kita bukan ulama, nggak pernah hafal Quran, nggak pernah hafal hadis, tapi saya nggak pernah susah. Nggak pernah iblis ngirim Anda notifikasi, siap-siap ibu tak ganggu, nggak ada. Anda mau diganggu kapan? Males sholat, males ngaji, males pengajian, males pikir. Males itu sudah indikasi gangguan jin. Dan jin itu ganggu kita nggak harus kesurupan, kayak udah lumping, enggak, gini mangan paku, enggak. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pernah matur sama kita, inna syaitana yajri fil insani majrad dam. Karena setan itu masuk dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Mau di situ scan orang ketok, MRI orang ketok, nggak bakal bisa, karena dia makhluk halus. Setan itu kata Allah, mereka bisa melihatmu dan kamu nggak bisa melihat mereka. Dan kita tidak akan pernah tahu wujud asli setan ataupun iblis. Ibu-ibu, kita aja lihat penampakannya setan itu sedih, apalagi aslinya. Nggak perlu berharap ketemu. Nggak ketemu aja kita tersesat, apalagi ketemu, maka berbahaya. Sehingga sadarkan diri kita ini butuh kepada Allah. Kalau butuh kepada Allah, tanyakan apa yang harus kita berikan kepada Allah. Berarti memaksimalkan unsur ketaatan kepada Allah, memaksimalkan yang fardu yang diwajibkan Allah kepada kita. Ya. Itu PR kita masih banyak. Benteng kita ini masih lemah. Benteng kita masih lemah. Saya pernah waktu itu tahun 95, berarti sekitar 30 tahun yang lalu, saya pernah terpaksa ngobrol sama jinnya yang dikirim oleh dukun itu. Sebenarnya kalau orang udah pernah ganggu itu gimana kondisinya? Kalau kau ingin tahu gambarannya, juga ada Syekh Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayah Al-Isan Minasyaitan, itu kalau orang pernah diganggu oleh jin, maka pertahanannya seperti anyaman tikar atau anyaman bambu, sudah nggak rapat. Kalau ibu masih kuat, itu rapat begini, kata syaitan. Kalau pernah diganggu, nah begini, bisa diganggu lagi. Karena saya pernah ke tahun 94 meruqyah orang, akhirnya mati dia. Apa
Kata jinnya, sorry mas, saya ini dikirim oleh kepala suku saya masuk ke sini. Saya dikasih dua pilihan, entah kamu mati dengan ruqyah atau keluar saya bunuh kamu. Kata jinnya, aku mendingan mati di sini aja mas. Lah aku pulang ke kampung halamanku dipateni kalau kepala suku. Akhirnya meninggal orang itu. Yang takdirnya juga dia meninggal, istrinya lagi hamil 7 bulan. Takdir kita katakan. Itu real dan nyata, sehingga sadarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dan jangan pernah malas untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak minta dari kita macam-macam kok, Bu. Ulangin lagi ayat yang pernah kita hafal di ayat 186 Al-Baqarah. Ada yang hafal? Insya Allah lupa semua. Al-Baqarah 186. Itu dipetikkan ayat terakhir. Awalnya Allah bilang apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji